Nanti suara dan HP mohon dilanjutkan. Sekali lagi kami berdoa bagi Bapak dan Ibu. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ali Damra yang telah membacakan ayat suci Al-Quran dan sekaligus doa yang dapat kita bersama. Mudah-mudahan dengan pembacaan suci Al-Quran dan doa tadi, acara kita dapat berjalan dengan hikmat dari awal sampai akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Yang akan dipimpin oleh Bermerah pada Bermerah waktu dan kami selamat. Dilanjutkan dengan Mars Kabupaten Solo.
Kata sambutan oleh Bapak Ketua BPN Nagari Kota Gadang Kota Anau kepada Bapak Ketua BPN waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, marilah sama-sama kita ucapkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas izin beliau kita bisa berkumpul di sini di aula kantor Wali Nagari Kota Gadang Kota Anau dalam acara atau agenda kita pada kesempatan ini, yaitu Rumus Rembang Musyawarah Rembuk Nagari yang akan kita laksanakan pada hari ini. Kemudian selawat beserta salam kita tumpangkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian yang terhormat kepada Bapak atau Ibu yang hadir di sini, yang pertama dari Dinas Koperasi Kabupaten Solo, kemudian Bapak dan Ibu dari Dinas Pariwisata, kemudian DPP Perikanan dan Pertanian, kemudian yang terhormat Bapak atau Ibu dari Bapelitbang, kemudian ada dari Dinas PUPR, kemudian Bapak dan Ibu dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dispora Kabupaten Solo. Selanjutnya yang terhormat kepada Bapak Camat Leman Jaya beserta Perkopincam Kecamatan Leman Jaya, yaitu Bapak Polsek yang diwakili oleh Babin atau Kantipmas kita, Babin Kantipmas Kota Gadang Kota Anau, kemudian Bapak Gandramil Kecamatan Leman Jaya, kemudian ada Bapak atau Ibu dari BPP Leman Jaya, kemudian ada dari pendamping desa kita Kecamatan Leman Jaya Kabupaten Solo. Selanjutnya yang terhormat kepada Bapak Wali Nagari Kota Gadang Kota Anau beserta staf dan perangkatnya, dan juga kepada Bapak Kepala Jorong. Kemudian yang terhormat kepada anggota BPN, yang terhormat kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari Kota Gadang Kota Anau, kemudian juga hadir di sini pucuk adik kita Bagindo yang di Petuan, kemudian yang terhormat kepada angku-angku nenek mama dan 3 pengulu di sini, dan juga Ampek Dini kita hadir di sini yang sebentar lagi akan mengadakan forum ini. Kemudian yang terhormat seluruh kelembagaan yang ada di Nagari, di tingkat Nagari Kota Gadang Kota Anau, baik LPMN, Bundo Kanduang, PKK, dan kelompok-kelompok kreatif yang juga hadir di sini. Kemudian yang terhormat Nenek Mama, Catik Pandai, Alim Ulama, Strato Bundo Kanduang, dan yang terhormat bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ketua BPN Nagari Kota Gadang Kota Anau yang telah memberikan sambutan di hadapan kita bersama. Acara selanjutnya kata sambutan sekaligus arahan dan pembukaan acara musrembang kita pada hari ini oleh Bapak Wali Nagari Kota Gadang Kota Anau. Kepada Bapak Wali Nagari, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 2021 kemarin
2021 kemarin kita telah melaksanakan pembangunan nagari baik yang bersumber dari APBD, APBN pusat, APBD provinsi, APBD kabupaten itu lebih kurang 2.476 juta. Ini telah kita realisasikan pembangunan untuk nagari Koto Gadang Koto Anau pada tahun 2021 kemarin. Dan pada tahun 2022 ini kegiatannya juga masih sedang berlangsung seperti peningkatan pembangunan air bersih milik nagari, seperti pembangunan ruang kelas SD 24 Jolang Kayu Kalek, itu dananya 109 juta lebih. Kemudian pembangunan toilet beserta sanitasinya di SD 24 juga dananya 124 juta lebih, dan ini sedang berjalan kegiatannya. Kemudian program dari BSPS Rumah Soraya ini lebih kurang 20 unit atau dananya lebih kurang 400 juta. Kemudian program Sanimas SPA LDS sebanyak 500 juta, ini lebih kurang 40 unit atau 38 unit. Kemudian pembangunan irigasi Bandar Lembah Kayu Kalek, ini dananya lebih kurang 195 juta dan juga kegiatannya sedang berjalan. Kemudian pembangunan irigasi Bandar Parak Kuburan Jorong Pakan Kami Kalak Batu, ini dananya 195 juta, juga kegiatannya sedang berjalan. Kemudian pembangunan irigasi Bandar Sawah Tapiang Jorong Timbulun sebesar 195 juta, kegiatannya juga sedang berjalan. Kemudian pembangunan tangki septic tank skala individual 910 juta dengan banyak unit 130 unit, dan kegiatan ini juga sedang berjalan. Kemudian pengecoran jalan Panta Sawah Bukit Nagari Koto Gadang Koto Anau sebesar 189 juta, dan kegiatannya juga sedang berjalan. Kemudian pengecoran jalan Kandang Jambu Koto Anau Nagari Koto Gadang Koto Anau lebih kurang 189 juta, dan kegiatannya juga sedang berjalan. Kemudian pengecoran jalan Tanah Kurniang Lubuk Cegak Nagari Koto Gadang Koto Anau dananya 189 juta, kegiatannya juga sedang berjalan. Alhamdulillah, perlu kami sampaikan pada tahun 2022 ini, kita telah melaksanakan atau sedang melaksanakan pembangunan nagari dengan total yaitu 3.195 juta, dan dana 3.195 juta ini bersumber dari APBN, APBD provinsi, APBD Kabupaten Solok, dan dana desa kita. Jadi alhamdulillah 2 tahun terakhir ini kita merasa mendapat nikmat yang banyak, pembangunan yang cukup banyak di nagari kita. Mudah-mudahan kita berharap tahun 2023 nanti kalau ada mungkin dari Bapak PU atau Bapak Dinas Pendidikan bocorannya kegiatan-kegiatan mana yang ada di Nagari Koto Gadang Koto Anau, kalau bisa juga disampaikan sehingga kita dapat gambaran-gambaran apa-apa saja pembangunan yang akan kita laksanakan di Nagari Koto Gadang Koto Anau ini. Kemudian pada musrembang ini kami juga mengingatkan kembali, kita akan menyusun nantinya mana yang RKP rencana pembangunan pemerintah Nagari tahun 2023 besok, dan mana yang DURKP 2024. DURKP adalah daftar usulan rencana rencana kerja pembangunan pemerintah. Jadi semua usulan yang Bapak masukkan, ibu-ibu kepala sekolah yang masukkan nantinya, tolong muat semuanya, masukkan ke dalam DURKP. Apapun kegiatannya tolong dimasukkan ke DURKP. Baik dananya dari pusat atau dananya dari provinsi, walaupun dana ini belum pasti, kita baru menyampaikan proposal ke anggota dewan, baik dewan provinsi, dewan pusat atau dewan kabupaten, dananya belum pasti, tolong masukkan kegiatan ini ke dalam DURKP atau melalui dinas pendidikan, walaupun sudah dimasukkan ke dalam data rekodiknya, tolong masukkan ke DURKP
sehingga DU RKP kita atau RPJM Nagari kita dengan kegiatan pembangunan pemerintah yang ada di Kabupaten Solo ini sinergi sejalan ya. Jadi kami mohon kepada Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, tolong dimasukkan seluruh kegiatan-kegiatan ini ke dalam DU RKP untuk rencana pembangunan, rencana kerja pemerintah pada tahun 2024 nanti. Mungkin itu saja dari kami. Kemudian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musrembang Nagari Kota Gadang Kota Anau tahun 2022 ini, tahun 2023 dan 2024 secara resmi kami buka. Demikianlah dari kami, banyak maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Wali Nagari Kota Gadang Kota Anau yang telah memberikan sambutan sekaligus telah membuka acara musrembang kita pada hari ini. Acara selanjutnya kata sambutan dan arahan dari Bapak Camat Lepang Jaya kepada Bapak Camat waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala OPD atau SKPD yang hadir pada hari ini atau yang mewakili, diantaranya yang kami lihat hadir dari Dinas Pendidikan, dari Dinas Koperindak, Bapelitbang, dari Dinas Pariwisata Kebudayaan, dari Dinas Perikanan Pangan, dari Dinas PUPR, dari Dinas Pertanian yang mewakili, dari Dinas KB yang mewakili juga hadir pada hari ini, serta juga Bapak Ibu penyuluh, dan yang kami hormati juga dari pendamping desa Bapak Titoni yang juga hadir pada hari ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Nagari Kota Gadang Kota Anau beserta staf dan perangkat yang hadir pada hari ini. Izin Pak, ambo tagak di muko agak tinggi stek. Bukan karena apa, ini karena jabatan saja. Jadi mohon izin, bukan kami di sini menggurui atau sebagaimana. Kami memberikan sambutan terkait kegiatan kita pada hari ini. Insya Allah sebentar lagi nanti siang kita akan melaksanakan rembuk ya, musrembang pembangunan di tingkat nagari. Kami ingin nanti keterwakilan perempuan di setiap delegasi itu ada. Nanti kan kita dibagi tiga, ada yang unsur ekonomi, sosial budaya dan infrastruktur. Nanti dari tiga nanti kami minta mohon nanti tim panitia ada unsur keterwakilan perempuannya. Dan nanti pas pengusulan kita berpedoman kepada daftar usulan yang telah dibuat oleh Bapelitbang, dan usulan-usulan yang telah direkap oleh Bapelitbang itu adalah daftar usulan yang dari SKPD. Jadi yang bisa kita akomodir sekarang ini adalah usulan yang bersifat kewenangan kabupaten. Jadi untuk DU 2024 nanti itu usulannya ialah kewenangan kabupaten, Pak. Jadi kalau usulan nagari tetap diusulkan, otomatis nanti hilang. Jadi jangan sampai daftar usulan kita itu nanti hilang di sistem, karena kita memakai sistem SIPD. Pertama kewenangan nagari, kewenangan provinsi nanti akan ditindaklanjuti, akan diteruskan, dan nanti yang akan disampaikan pada musrembang kecamatan itu adalah kewenangan kabupaten. Jangan sampai salah, itu yang pertama. Yang kedua, harus sesuai daftar usulan, jangan sampai salah masuk kamar. Contoh, kita minta pendaman SD di SD, tapi kita masukkan ke PU, salah itu, hilang dia. Kita minta rehab bangunan sekolah, kita minta ke PU, salah juga, hilang dia. Kita minta jalan usaha tani untuk diperbaiki atau dicor, kita masukkan juga ke PU, salah juga. Jadi jalan usaha tani itu masuknya ke pertanian, pembangunan gedung sekolah dan rehab itu masuknya ke Dinas Pendidikan. Nah, kita sesuaikan dengan daftar usulan. Nanti kan
panitia membagikan nanti kepada tim perumus nanti usulan SKPD itu yang mana saja. Jadi usulan-usulan itu nanti dibatasi ya Pak Tony ya, sekitar 15 usulan per nagari. Nah, jadi prioritaskanlah usulan kita itu sesuai dengan arah kebijakan bupati kita. Contoh misalnya, bupati sekarang sedang intens dalam infrastruktur, intens dalam pertanian, tapi kita usulkan yang lain-lain. Nah, nanti otomatis itu akan diprioritaskan dulu ya, infrastruktur yang pertanian. Nah, gitu. Izin selamat datang Bapak Wakil Bupati kita, alhamdulillah hadir pada acara Musrembang Kabupaten Kotonang. Kita berikan aplaus bersama Bapak anggota DPRD dari fraksi Gerindra. Selamat datang Pak. Izin Bapak Bu. Lanjutkan. Alhamdulillah, ini selama kami menjabat dari camat ini kegiatan musrembang yang dihadiri oleh kepala daerah ini baru Kota Gadang Kota Enam. Terima kasih Pak. Insya Allah dengan kehadiran beliau, usulan-usulan pembangunan di negara kita mungkin bisa diprioritaskan nanti di tingkat kabupaten. Amin. Melanjutkan tadi, kami berpesan nanti kepada sekolah data dapodik diselaraskan, jangan sampai salah kondisinya kondisi yang sekarang. Karena data dapodik kami yakin kondisinya itu kondisi terbaik itu. Karena untuk akreditasi ya, nah, sesuai selaraskan kembali, jangan sampai nanti Bapak Camat Lembang Jaya yang telah memberikan sambutan dan arahan di hadapan kita bersama. Terima kasih dan pertama sekali kita ucapkan terlebih dahulu selamat datang kepada Bapak Wakil Bupati Solo yang telah hadir bersama kita pada hari ini bersama Bapak anggota DPRD Kabupaten Solo dari fraksi Gerindra, Bapak Madra Indriawan SH MH yang juga hadir bersama kita pada pagi menjelang siang hari ini. Acara selanjutnya sesuai apa yang telah disampaikan Pak Camat tadi, kita mintakan arahan dari Bapak Wakil Bupati Solo kepada Bapak Wakil Bupati. Waktu dan tempat kita silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini, pagi yang sangat berbahagia dan luar biasa. Kita Kecamatan Lembang Jaya Negari Kota Ana khususnya melaksanakan acara yang begitu penting dan sangat penting karena disinilah berawal persiapan kita di Negari Kota Ana Kecamatan Lembang Jaya untuk melayani seluruh masyarakat kita. Semoga apa yang kita lakukan hari ini selalu mendapat ridho dan rahmat dari Allah. Amin. Salam dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama, yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Solo, kami hadir bersama hari ini Saudara Madra Indriawan SH, anggota DPRD Solo dari fraksi Partai Gerindra, anak negari. Luar biasa bisa menyempatkan waktunya untuk hadir bersama seluruh stakeholder kita di Lembang Jaya khususnya Negari Kota Enam. Selanjutnya yang kami hormati Pak Camat beserta seluruh jajaran dan OPD yang hadir pada kesempatan hari ini. Kami banggakan juga Pak Wali Negari beserta seluruh perangkat beliau, para lembaga, ketua-ketua lembaga se-Negari Kota Enam dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang berkesempatan hadir hari ini. Dan tentu juga unsur Forkopimcam yang hadir, ada Pak Kapolsek ya, mungkin diwakili ya, oleh Bapin dan seluruh kita yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang pertama, kami sangat bangga dan senang sekali. Tentu ini adalah suatu amanah
yang memang harus kita laksanakan dan sebaik-baiknya. Kita semua di depan hari ini adalah, dan kita semua hari ini penampung amanah dari seluruh masyarakat kita. Berawal dari nagari. Nagari inilah dasar kita bagaimana pemerintah daerah bisa melaksanakan agenda dengan keseluruhan. Khusus nagari Kota Anau, seperti yang disampaikan Pak Camat tadi, mungkin bukan yang pertama kali ya. Saya juga ikut beberapa kali Pak Camat di agenda nagari Kota Anau, Lembang Jaya khususnya ya. Insya Allah karena ini tanggung jawab bukan hanya sebagai pemerintah daerah, dan ini adalah tanggung jawab kita sebagai anak nagari. Anak nagari Lembang Jaya, kita diamanahkan oleh masyarakat kita untuk berjuang menampung aspirasi-aspirasi dari masyarakat kita. Dan kami berharap kepada kita semua, kepada seluruh unsur-unsur, kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat, mari kita dukung secara bersama program pemerintah daerah. Kenapa? Pemerintah daerah butuh dukungan dari kita semua untuk bisa menjalankan pemerintahan Kabupaten Solok dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Tanpa dukungan dan dorongan dan kerja sama semua kita, seluruh stakeholder, ini tentu akan sulit kita laksanakan. Nah, dinamika yang terjadi itu biasa. Yang pasti saya berharap kepada semua kita untuk mendukung program pemerintah daerah. Mari kita dukung program Pak Bupati. Insya Allah membagi batang terandam ini memang bisa sesuai dengan niat dan cita-cita kita semua tentunya. Kenapa? Tanpa dukungan dan dorongan dari kita semua, ini akan sulit kita wujudkan tentunya. Insya Allah dengan hadir seluruh tokoh-tokoh masyarakat senagari Kota Anau, ketua-ketua lembaga, disinilah letak atau starting point untuk bagaimana nagari Kota Anau, Lembang Jaya, dan Kabupaten Solok. Pak Bupati, saya melihat juga beliau luar biasa hari ini. Hasil rakorbang lah yang selama ini bisa diturunkan ke nagari-nagari yang ada di Kabupaten Solok. Nah, untuk itu kami bersama ingin mewujudkan cita-cita itu sebetulnya. Dinamika yang terjadi itu hal yang biasa. Tidak ada persoalan. Tetapi tujuannya satu, yaitu bagaimana daerah ini bangkit, bagaimana daerah ini memang menjadi yang terbaik. Insya Allah selaku anak nagari menampung amanah, Wakil Bupati Solok akan menyampaikan ini sebaik-baiknya. Apapun yang terbaik untuk kebutuhan masyarakat kita, mari kita dukung dan kita dorong secara bersama-sama. Insya Allah dengan kesempatan yang sangat berbahagia hari ini, mungkin yang menjadi skala prioritas kita sampaikanlah di forum ini. Nah, melalui forum inilah kita bisa menyampaikan apa yang menjadi dasar-dasar kebutuhan prioritas bagi masyarakat kita, khususnya nagari Kota Anau dan Lembang Jaya ke depan tentunya. Banyak PR. Kami tahu setiap hari Pak Camat, Pak Wali dapat kritikan, dapat teguran lah dari masyarakat. Pak Wabub, ini jalan kita kok jelek. Pak Wabub, kami butuh ini, kami butuh ini. Janjinya kemarin gimana? Nah, jadi memang bukan tidak ingin, semua kita ingin sebetulnya. Persoalan jalan kita bukan hanya di Lembang Jaya, tapi mulai dari Bateh Kota Solok sampai ke Simpang Tanjunan Ampek. Itu persoalan mungkin wilayah 3 lah, kira-kira seperti itu. Bukan persoalan yang mudah, bukan persoalan yang sulit juga sebetulnya. Tetapi inilah kondisi kita, kondisi keuangan atau kondisi APBD kita. Satu informasi untuk Bapak Ibu semua, kami ingin kalau perlu cepat hendaknya selesai di jalan ini, mulai dari batas kota sampai Moropane, Kota Anau, Lembang Jaya sampai Simpang Tanjunan Ampek itu selesai hendaknya. Tetapi inilah situasi kita hari ini. Nah, kami berharap dan terus bekerja, mudah-mudahan banyak cara-cara lain yang bisa untuk mewujudkan itu. Tetapi sebagai bagian informasi,
kita punya jalan kabupaten namanya apa Ibu? Ada 1.600 km. Nggak tanggung-tanggung, kalau 1.600 kilo itu berarti dari Solo sampai ke Jogja, kira-kira begitulah. Panjang jalan kabupaten. Itu di luar jalan desa, di luar jalan provinsi, di luar jalan nasional. Nah, ini menjadi persoalan. 65% jalan awak gini itu rusak berat. Bukan hanya awak di Bantai Kota Solo sampai ke Simpang Langan Ampek. Tapi yakinlah kami Pak Bupati pasti ingin menyelesaikan semua persoalan-persoalan itu. Nah, tapi yang pasti ini butuh dukungan dan kerja sama kita semua. Insya Allah kami akan bekerja dan termasuk anggota DPRD Kabupaten Solo akan bahu-membahu bagaimana bisa mewujudkan semua aspirasi-aspirasi masyarakat Kabupaten Solo, persoalan jalan dan persoalan-persoalan lainnya. Banyak hal. Hari ini bukannya persoalan jalan, bagaimana persoalan SDM kita juga, bagaimana persoalan UMKM kita juga. Nah, inilah ditampunglah melalui musyawarah kita hari ini. Sekali lagi selamat melaksanakan Musrembang Nagari Kotoanau, Kecamatan Lembang Jaya. Mari kita rampungkan secara bersama-sama, menjadi tekad kita secara bersama-sama untuk disampaikan ke kepala daerah, dan kami akan menjaga itu. Mungkin tidak semua akan bisa terakomodir, tapi paling tidak mana yang menjadi skala prioritas itu yang harus kita dahulukan, yang menjadi kebutuhan-kebutuhan di tingkat Nagari Kotoanau tentunya. Sekali lagi selamat melaksanakan musyawarah pada Pak Wali Nagari, kepada seluruh ketua-ketua lembaga, seluruh tokoh masyarakat, Pak Camat. Mudah-mudahan inilah kita, inilah Kecamatan Lembang Jaya, dan kami ingin semua bersatu untuk kebaikan. Dinamika itu biasa. Sekali lagi saya sampaikan, jangan menjadikan persoalan bagi kita untuk membuat kita surut. Kita harus bergerak maju. Kita harus bantu seluruh masyarakat kita. Apapun yang bisa kita lakukan. Pembangunan iya, tetapi masyarakat kita, Pak Camat, Pak Wali, masyarakat kita juga butuh disentuh. Masyarakat kita butuh diayomi dan dilayani. Bagaimana pelayanan dan mengayomi masyarakat ini menjadi kerja prioritas bagi kita juga. Pembangunan Allah kayu. Insya Allah ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita selaku pemerintah daerah tentunya. Mungkin itu bisa kami sampaikan. Mungkin nanti Pak Madra, anggota DPRD juga bisa menyampaikan ya. Mudah-mudahan dengan forum yang sangat luar biasa hari ini, dari sinilah kita cetuskan ide-ide dan gagasan bagaimana tujuan kita bersama, bagaimana masyarakat kita memang tercapai apa yang diinginkan oleh seluruh masyarakat kita. Mungkin itu bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Wakil Bupati Solo yang begitu semangatnya beliau menyampaikan arahan di hadapan kita bersama. Selanjutnya kata sambutan dari Bapak anggota DPRD Kabupaten Solo Dapil 3 Bapak Madra Indriawat SHMH. Waktu dan tempat disilakan. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mohon maaf karena terlambat sesuai dengan undangan yang disampaikan Pak Wali pukul 9. Kami memang ingin datang pagi hari, tapi ketika saya ke rumah Pak Wabub, banyak sekali konstituen yang ingin berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan beliau, sehingga kami harus meninggalkan konstituen yang ada di rumah Pak Wabub tadi untuk bisa bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Sekali lagi kami mohon maaf. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua,
hingga dapat berkumpul dan bersilaturahmi dalam rangka Musrembang Nagari Kotoanau, yang mana Musrembang Nagari ini juga berdasarkan dari Musrembang Jorong yang akan kita sepakati nanti dan akan kita sampaikan kepada Musrembang Kecamatan, yang akan dibawa kepada Musrembang Kabupaten, dan itu akan menjadi program-program yang akan digelontorkan di tahun 2023. Bapak Wakil Bupati yang saya hormati, yang hari ini beliau mungkin sebagai kapasitas kepala daerah, terima kasih atas kehadiran Bapak di nagari kami. Inilah nagari kami Kotoanau yang Bapak tadi sebut sebagai anak nagari. Mudah-mudahan ke depan dengan cobaan dan dinamika serta hal-hal yang di luar dugaan terjadi hari ini bisa Bapak selesaikan dan kita selesaikan bersama. Selanjutnya Bapak Camat beserta jajaran, terima kasih hadir pada hari ini di nagari kami, nagari Kotoanau, serta SKPD terkait. Terima kasih Bapak-Bapak atas kehadirannya. Semoga nanti apa yang menjadi aspirasi dan usulan dari masyarakat kami bisa dicatat dan menjadi prioritas utama untuk kami perjuangkan di Banggar nantinya, sehingga bisa menjadi DIPA di tahun 2023. Selanjutnya kepada Bapak Wali Nagari Kotoanau Uda Edi Setiawan, terima kasih atas acara yang telah dibuat ini, karena sesuai dengan regulasi dan aturan undang-undang, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Solo memang harus melalui Musrembang. Karena ada tiga masukan atau ada tiga pikiran yang akan dijadikan menjadi DIPA di daftar inventaris kegiatan Kabupaten Solo, yaitu pertama hasil Musrembang, yang kedua adalah kebijakan kepala daerah, yang ketiga adalah pokok-pokok pikiran DPRD. Nah, saya melalui forum ini juga forum-forum sebelumnya, dari hasil-hasil riset yang telah saya lakukan di jorong-jorong maupun ke masyarakat, banyak juga yang menyampaikan aspirasi-aspirasi, baik itu masalah pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia. Tapi itu sudah berusaha kami jadikan inventaris dan insya Allah akan kita perjuangkan di tahun 2023. Selanjutnya kami sampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat, ini mama, alim ulama, cerdik pandai. Saya rasa yang hadir hari ini orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, yang akan melanjutkan kepemimpinan di Kotoanau ke depannya. Saya lihat ada Pak Mukaripin Raja Bujang, terima kasih atas kehadirannya Pak, dan yang lain, ibu-ibu. Bagi kita hari ini, kita tidak berpikir apa yang akan terjadi ke depannya, tapi apa yang akan kita lakukan pada hari ini. Saya sebagai anak nagari yang kebetulan menjadi anggota DPRD antar waktu, yang kata orang durian runtuh yang diberikan oleh Bapak Wakil Bupati kita John Firman Pandu. Beliau mengamanahkan kepada saya untuk melanjutkan kepemimpinan beliau di DPRD Kabupaten Solo untuk memperjuangkan aspirasi-aspirasi masyarakat Dapil 3 yang khususnya Nagari Kotoanau. Nah, hari ini dalam rangka acara Musrembang ini, saya yakin dan percaya akan banyak sekali masukan dan usulan yang Bapak-Bapak Ibu berikan kepada kita semua. Tapi akan tetapi memang seluruh usulan-usulan yang disampaikan tersebut tidak mungkin terakomodir semuanya. Karena kenapa? Karena yang pertama, APBD Kabupaten Solo terbatas. Yang kedua, kita baru melewati masa krisis yaitu COVID pandemi 19, yang mana banyak pemotongan-pemotongan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang terpending. Nah, hari ini untuk 2022 datang lagi Permenq yang mana harus dipotong 2% dari APBD yang ada untuk dilaksanakan dan diberikan kepada bansos akibat dari bahan bakar bersubsidi, akibat dari subsidi tersebut, dan itu menjadi aturan di negara kita ini. Nah, oleh karena itu memang kegiatan-kegiatan di 2022 ini belum banyak bergulir, karena mungkin nanti Dinas PU yang bisa menjawab. Saya kemarin ketika rapat komisi sudah tegaskan kepada Dinas PU, kenapa pokir saya yang ada untuk Nagari Kotoanau belum dieksekusi. Karena beberapa masukan-masukan kegiatan yang telah disampaikan oleh masyarakat kepada saya sudah saya anggarkan dan perjuangkan di Banggar dan sudah menjadi ketetapan di dalam APBD, tapi sampai saat ini belum dieksekusi oleh pemerintah. Saya tidak tahu di mana kendalanya.
Nah, artinya Ibu Kepala Dinas PU kebetulan beliau sedang sakit dan dilarikan ke Rumah Sakit Bukit Tinggi karena saya tidak tahu apa penyebabnya, tapi yang pasti kita doakan Ibu Kadis PUPR bisa segera sembuh, bisa segera sehat, dan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah kita rencanakan dan masyarakat inginkan. Nah, selain itu memang ke depan 2023 kita banyak sekali saya melihat masukan dan usulan dari bapak-bapak ibu-ibu, baik itu irigasi, baik itu jalan, baik itu sekolah atau pesantren atau apalah namanya yang sifatnya untuk kepentingan umum. Kami juga sudah berusaha merumuskan bersama SKPD terkait, tapi ada beberapa kendala-kendala yang mungkin saat ini masih dalam proses pembicaraan antara pihak eksekutif dengan pihak legislatif. Karena kami memang tidak sama dengan periode-periode dewan sebelumnya yang mana mempunyai anggaran pokok-pokok pikiran lebih dari 1 miliar. Periode hari ini anggota dewan hanya diberikan pokok-pokok pikiran sebesar 500 juta. Nah, itu saya rasa mungkin jauh dari cukup dengan apa yang menjadi keinginan kita bersama, khususnya dari Nagari Koto Anau yang 12 jorong ini tidak akan mungkin terfasilitasi dan terakomodir semua keinginan-keinginan bapak-bapak ibu yang telah disampaikan kepada wali negari, kepada kami, atau kepada Bapak Bupati. Saya memang berharap kepada kita semua, selain kita mempunyai dana anggaran nagari, kita mempunyai anggaran kabupaten, kita mempunyai anggaran provinsi, kita mempunyai anggaran pusat, kita juga berharap bagaimana kegiatan-kegiatan fisik yang dilaksanakan di nagari kita juga melibatkan partisipatif masyarakat melalui swadaya masyarakat. Karena kenapa? Karena dengan hanya mengandalkan dana-dana yang ada di pemerintahan, saya rasa tidak cukup kita melaksanakan keinginan-keinginan yang kita inginkan sesuai dengan harapan kita. Nah, oleh karena itu kemarin saya juga sudah lihat bahwa Jorong Kanan Jambu, Jorong Ayange sudah dilakukan pembukaan jalan melalui eskapator. Eskapator tersebut dibeli oleh dana APBD Kabupaten Solo. Artinya itu eskapator punya pemerintah daerah, bukan punya pribadi. Nah, masyarakat boleh mengusulkan kepada wali nagari untuk meminjam dan memakai eskapator tersebut, sehingga bisa jalan-jalan yang selama ini tidak bisa mengangkut hasil pertanian melalui kendaraan, dengan dibuka melalui eskapator itu bisa kita merendahkan kos untuk biaya transportasi hasil pertanian tersebut. Nah, setelah jalan tersebut dibuka, saya sudah usulkan agar dilakukan pengerasan. Mohon kepada jorong-jorong yang telah dibuka jalan-jalan di jorongnya melalui eskapator, segera usulkan untuk akan dibahas di 2023 pada bulan besok. Karena kemarin kami baru melaksanakan hasil APBD perubahan. APBD perubahan telah kita tetapkan, tapi kita menunggu dari hasil evaluasi gubernur. Minggu besok hari Jumat ini kita akan melakukan evaluasi hasil perubahan yang dilakukan oleh gubernur bersama TAPD Kabupaten Solo. Nah, di dalam tersebut juga ada beberapa kegiatan yang sudah saya masukkan dan sudah kita sepakati. Semoga ini bisa terrealisasi secepatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya banggakan, hari ini memang banyak sekali yang akan kita bicarakan. Tapi saya yakin pembicaraan-pembicaraan, usulan-usulan yang bersifatnya fisik-fisik tentang pembangunan, kalau bisa kita arahkan kepada pembangunan sumber daya manusia. Karena selain pembangunan fisik, kita juga mengharapkan pembangunan SDM untuk anak nagari kita ini. Orang rantau mengusulkan kepada saya, jangan pembangunan fisik saja yang dipikirkan, tapi tolong pikirkan sumber daya manusia, anak remaja kita ke depannya seperti apa. Apakah itu masalah pembinaan olahraga atau pembinaan kesenian atau pembinaan agama. Nah, artinya ini juga menjadi referensi dan masukan bagi saya dalam konteks untuk APBD 2022. Selain pembangunan fisik, insya Allah kita akan juga berjuang dalam pembangunan sumber daya manusia nantinya. Nah, oleh karena itu dengan segenap kemampuan dan
segenap perjuangan yang saya lakukan untuk Nagari Kotoano sampai saat ini, insya Allah saya masih tegak lurus, saya masih tetap membela Nagari Kotoano, dan saya tetap memperjuangkan aspirasi bapak-bapak, ibu-ibu. Semoga apa yang saya lakukan dan kita bersama inginkan bisa direstui dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja bisa dapat saya sampaikan. Nanti mungkin kita bisa diskusi, kita bisa bertukar pikiran. Terlebih dan terkurang Pak Wabu, Pak Camat, Pak Wali, saya mohon maaf. Saya akhiri saja dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak anggota DPRD Kabupaten Solok yang begitu semangatnya memberikan sambutan di hadapan kita bersama. Mantan nanti semua kegiatan dari hasil sosial media akan dititipkan di SPD. Untuk TWKP semua kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan